Assalamualaikum. Banyak orang sukses dari berjualan ini mulai dari dijual di pinggir jalan, jajanan anak sekolah, ataupun dititipkan di warung atau kantin sekolah. Ketiga resep jajanan ini cara membuatnya super simple dan modal yang dibutuhkan juga cukup minim. Pertama kita mau bikin untuk isiannya dulu 100 gram tauge, 50 gram daun bawang, dan 100 gram kubis. Siapkan 20 buah tahu kulit ukurannya yang besar, bentuknya kotak seperti ini. Untuk bumbu kita geprek aja 2 siung bawang putih berukuran besar. Ini kita cincang kasar saja. Setelah kita cincang, tinggal kita tumis dulu sampai harum. Masukkan semua jenis sayur seperti tauge, kubis, dan juga daun bawangnya. Lalu kita aduk, kita masak sampai agak layu. Masukkan perbumbuan seperti garam, gula, kaldu bubuk, dan merica bubuk secukupnya. Lanjut kita aduk sampai rata dan jangan lupa koreksi rasa ya. Ini hanya kita masak sampai sedikit layu biar nanti ada rasa crunchy-crunchy-nya karena nanti kan kita juga goreng lagi. Setelah rasanya sudah pas, bisa kita matikan apinya. Oke, lanjut kita ambil 1 buah tahu. Ini kita belah atau kita lubangi bagian atasnya dan kita beri isian. Untuk isiannya itu secukupnya aja ya, kurang lebih itu setengah sendok makan. Karena nanti mau kita beri isian telur, jadi untuk isian sayurannya itu nggak perlu banyak-banyak. Setelah selesai kita beri isian semua, lanjut kita pecahkan 2 butir telur. Dan untuk memudahkan dalam memasukkan ke dalam tahu, bisa kita masukkan dulu ke dalam botol. Lalu kita tutup dan kita kocok sampai tercampur rata. Untuk telurnya ini nggak perlu kita beri tambahan bumbu ya, karena untuk isiannya tadi sudah kita bumbuin. Untuk cara memasaknya, ini tinggal kita panaskan minyak. Di sini aku menggunakan teflon. Lalu kita tempatkan, kita tata tahu gorengnya, bagian yang dilubangi itu di atas ya, seperti ini. Tinggal kita masukkan aja telurnya di bagian tengah, secukupnya saja. Sebenarnya kalau teman-teman mau memasukkan telurnya sebelum digoreng, sebelum dimasukkan ke dalam penggorengan itu juga bisa. Tapi nanti untuk telurnya tumpah-tumpah keluar. Padahal kalau kita menggorengnya atau memasukkan telurnya di penggorengan, nanti telurnya kalau keluar luber, itu malah jadi hiasan si tahunya ini ya. Jadi kelihatan kalau kita gorengnya itu pakai telur. Telurnya itu terlihat melimpah gitu. Untuk menggorengnya itu usahakan menggunakan minyak yang sedang aja, nggak usah terlalu besar, biar nanti telurnya matang sampai dalam. Kalau sudah berwarna coklat keemasan, tandanya sudah matang, bisa kita angkat. Untuk varian rasa pedas, bisa kita tambahkan di bagian atasnya potongan cabai rawit. Sama seperti tadi ya, tinggal kita tusukkan aja, masukkan telurnya ke dalam. Kalau telurnya luber itu terlihat seperti ini ya, jadi menambah daya tarik tersendiri. Untuk harga jual itu sesuaikan aja dengan modal, karena memang harga bahan baku tiap daerah itu berbeda-beda. Tapi kalau di tempat saya ini per bijinya bisa kita jual dengan harga Rp2.500. Jadinya tuh cakep banget karena aku suka pedas, jadi aku yang jadi favorit itu yang varian pedas.
Untuk penyajian juga bisa ya, langsung kita jual per biji ataupun per porsi. Untuk per porsi ini saya masukkan ke dalam wadah mika. Per porsinya bisa kita isi 4-5. Bisa kita tambahkan dengan saus dan juga mayones, jadi sesuai selera teman-teman aja. Tapi kalau aku pribadi itu nggak usah ditambah apa-apa, kayak gini tuh udah endul banget, rasanya pas, asli recommended banget. Resep yang kedua, sate kulit KW tanpa telur maupun daging. Siapkan 2 buah sosis, aku menggunakan sosis yang merek Ngetop. Ini hanya 2 buah. Ini sosis merah yang rasa ayam ya. Kita buang dulu bungkusnya, lalu kita potong-potong. Untuk memotongnya ini cukup kecil-kecil aja ya. Pertama aku bagi dulu menjadi 2 bagian, baru kita potong lagi, kita belah. Lalu kita potong kecil-kecil seperti ini biar nanti rata. Atau kalau mau langsung dicacah itu juga bisa ya, jadi sesuai selera aja. Pokoknya hasilnya kecil-kecil seperti ini. Setelah selesai kita sisihkan dulu. Siapkan wadah. Masukkan 150 gram tepung terigu, 1 saset kaldu bubuk, aku menggunakan yang Royco rasa ayam. Tambahkan setengah sendok teh lada bubuk. Lalu kita aduk rata menggunakan 450 ml air. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Dan untuk menambahkan airnya itu secara bertahap saja sambil terus diaduk-aduk seperti ini. Setelah tercampur rata, tambahkan 150 gram tepung tapioka. Ini kita aduk kembali. Kalau teman-teman mau menggunakan ukuran sendok, ini kurang lebih 15 sendok makan. Setelah tercampur rata, untuk hasil teksturnya cair seperti ini ya. Setelah tercampur, tinggal kita masukkan potongan sosis. Kita aduk kembali. Lalu tambahkan dengan 1 sendok makan minyak goreng. Kita aduk kembali sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, kita diamkan dulu kurang lebih 10 menit. Setelah 10 menit kita siapkan teflon. Untuk yang pertama itu kita olesi dulu ya menggunakan minyak, nanti biar tidak lengket. Setiap kali mau mencetak itu usahakan diaduk dulu biar nanti kalau ada tepung yang mengendap itu tercampur kembali. Untuk ukurannya itu cukup 1 centong sayur saja, berukuran sedang ya untuk centongnya ini. Kita bikin seperti kita membuat kulit risol. Seperti ini. Usahakan untuk sosisnya itu rata ya, jadi nggak di sebelah kiri semua atau di sebelah kanan semua, karena nanti mau kita potong jadi 2 bagian. Setelah matang bisa kita tempatkan ke dalam wadah, tunggu dulu sampai dingin. Biar lebih cepat sambil membuat adonan yang sudah dingin ini bisa langsung kita potong, kita balik, lalu kita lipat. Untuk melipatnya itu jadi 3 seperti ini ya. Tinggal kita lipat saja. Dan bisa langsung kita tusuk. Untuk menusuknya itu usahakan kalau sudah dingin ya. Karena nanti kalau masih panas itu nanti hasilnya malah jadi lengket-lengket gitu. Kalau sudah dingin itu mudah banget dalam menusuknya. Untuk adonannya ini super lentur ya, jadi nggak usah takut sobek. Di
sini aku tidak menggunakan sarung tangan. Kalau menggunakan sarung tangan nanti takutnya malah jadi ribet ya. Jadi langsung aja aku menggunakan tangan seperti ini. Tenang aja, tangan aku ini udah bersih ya. Seperti ini hasilnya. Cara membuatnya itu super simple. Adonannya itu super lentur. Jadi mudah banget dalam menusuknya. Untuk satu resep ini menghasilkan 48 tusuk. Seperti ini hasilnya. Lanjut kita bikin untuk saus bakarannya. Masukkan 2 sendok makan saus barbeque, setengah sendok makan saus tiram, 1 sendok makan saus sambal, 1 sendok makan kecap manis. Lalu kita aduk sampai tercampur rata. Lanjut tambahkan dengan setengah sendok teh lada bubuk. Kita aduk kembali sampai tercampur. Setelah tercampur, tambahkan dengan 100 ml air. Biar nanti untuk tekstur sausnya ini encer. Untuk membakarnya, teman-teman bisa menggunakan teflon seperti ini atau juga bisa menggunakan alat bakaran lain. Kita olesi dulu menggunakan margarin. Biar nanti rasanya tambah gurih ya. Setelah margarinnya ini meresap, baru kita olesi menggunakan saus bakarannya tadi. Kalau teman-teman suka rasa manis, setelah kita olesi menggunakan bumbu bakarannya ini, bisa kita olesi juga menggunakan kecap manis ya. Kita bakar sampai agak kering dan bumbunya meresap. Saat kita bakar ini tuh aromanya harum banget ya, seperti kita bikin sate beneran. Setelah kita bakar, untuk hasilnya seperti ini, seperti kulit beneran ya untuk tampilannya. Dan untuk teksturnya ini kenyal-kenyal, rasanya juga gurih banget. Asli ini tuh recommended banget. Untuk harga jual itu sesuaikan aja dengan daerah masing-masing. Kalau di tempat saya ini per tusuknya bisa kita jual dengan harga Rp1.000. Untuk pengemasan kita bisa langsung masukkan ke dalam plastik seperti ini. Mau beli berapa biji gitu ya, mau beli berapa tusuk. Bisa kita jual untuk jajanan anak sekolah. Bakaran di pinggir jalan juga bisa kita titipin di warung atau kantin sekolah. Resep yang ketiga, corn dog sosis jual per tusuk Rp2.000. Siapkan wadah, masukkan 225 ml air hangat. Ingat, air hangat ya, bukan air panas. Lanjut masukkan 50 gram gula pasir. Dan untuk ragi instan aku menggunakan merek Fermipan. Cara memilih ragi instan itu usahakan kalau beli yang kemasan kecil seperti ini ya, dan belum dibuka. Kalau sudah dibuka itu bisa ragi instannya udah tidak aktif. Kita cukup menggunakan sekitar 1 sendok teh saja. Setelah masuk tinggal kita aduk terus sampai rata. Setelah tercampur rata, tinggal kita tutup dan tunggu dulu kurang lebih selama 10 menit. Ini untuk mengecek ya, untuk ragi instannya ini aktif atau tidak. Sambil menunggu, kita mau timbang dulu untuk tepung terigunya. Tepung terigu yang aku gunakan ini adalah yang protein tinggi. Aku menggunakan yang merek Cakra yang kiloan ya, bukan yang kemasan. Kita cukup menggunakan 250 gram saja. Ini kita timbang saja. Tapi kalau teman-teman gak ada timbangan juga bisa menggunakan sekitar 25 sendok makan. Setelah ragi instannya tadi kita diamkan, ini kita buka. Kalau keluar gelembung-gelembung seperti ini, tandanya ragi instannya itu sudah aktif ya. Ini kita aduk kembali
Dan kita masukkan tepung terigu tadi. Kita masukkan semua dan kita aduk. Sebenarnya kalau teman-teman yakin ragi instannya itu masih aktif, nggak perlu didiamkan dulu ya. Tapi takutnya ada ragi instan yang sudah tidak aktif. Jadi untuk mengeceknya kita diamkan dulu, daripada nanti adonannya sudah jadi tapi tidak mengembang. Setelah tercampur rata, tambahkan dengan setengah sendok teh garam. Tapi bisa juga ya kita masukkan garam dan juga tepung terigunya itu bersamaan. Ini tinggal kita aduk rata saja. Di videoku sebelumnya banyak sekali pertanyaan, Kak, kalau menggunakan tepung terigu yang protein sedang atau rendah gimana? Tetap bisa ya, tapi untuk teksturnya itu lebih enak yang tepung terigu protein tinggi. Setelah tercampur, kita tutup, diamkan kurang lebih selama 1 jam. Sambil menunggu, kita siapkan untuk sosisnya. Sosis di sini aku menggunakan yang merek Ngetop, sosis merah. Seperti ini bentuknya. Ini kita potong menjadi 2 bagian. Kurang lebih untuk panjangnya ini 13 cm ya. Jadi kalau dipotong jadi 2 itu sekitar 6,5 cm. Untuk tusukannya aku menggunakan tusukan sate. Ini langsung aja kita tusuk. Tapi sebelum ditusuk itu bungkus sosisnya dibuang dulu ya. Tadi waktu membuang bungkusnya tidak ke-shoot. Kita tusuk seperti biasa. Lakukan sampai semua selesai. Untuk satu resep ini kita membutuhkan 12 buah sosis, total nanti jadi 24 tusuk corn dog. Setelah 1 jam adonannya ini udah mengembang ya, seperti ini. Sampai tutupnya ini bisa kebuka sendiri. Nah seperti ini kan ya hasilnya, mengembang sempurna. Untuk adonannya ini pas banget ya, tidak terlalu encer dan juga tidak terlalu padat. Siapkan juga 100 gram tepung panir, tapi ini nanti masih ada sisa ya, nggak semua kita gunakan. Untuk cara melilitkannya tinggal kita tempelkan aja sosis pada adonan corn dog seperti ini. Sudah langsung nempel ya, tinggal kita gulung saja. Dan untuk menggulung adonan itu nggak usah terlalu banyak, cukup sekali lilitan saja. Kalau adonan corn dognya ini pas, kita tidak perlu melilitkan menggunakan bantuan sendok ataupun garpu. Seperti ini hasilnya. Setelah itu tinggal kita gulung-gulung pada tepung panir. Tinggal kita gulung-gulung aja seperti ini, tepung panirnya udah menempel sempurna. Kemarin juga sempat ada pertanyaan, gimana kalau sosisnya ini nggak mau langsung nempel? Biasanya sosisnya ini masih basah ya Kak, jadi sosisnya ini harus kering. Jangan langsung dari kulkas, itu langsung kita tusuk dan langsung kita lilitkan. Untuk adonan corn dog ini bisa bertahan sekitar 8 jam di suhu ruang. Untuk jajanan yang dadakan gorengnya itu aku nggak merekomendasikan adonan yang hari ini dibuat untuk jualan lagi besok. Sebenarnya bisa kalau mau dimasukkan ke lemari es dulu, tapi takutnya malah mempengaruhi kualitas. Tapi lebih baik teman-teman mencoba sendiri dulu. Bagaimana nanti hasilnya, bedakan dengan yang dimasukkan di lemari es dan dadakan dibuatnya. Untuk membuat adonan yang pas, usahakan menggunakan timbangan dan juga gelas ukur karena memang gelas dan juga sendok adalah ukuran yang tidak baku. Setelah sosis kita lilitkan pada adonan, langsung saja kita beri dengan tepung panir dan langsung kita goreng. Jangan nunggu dulu sampai adonannya ini mengembang ya. Atau kalau mau dibikin frozen food Kak, mau aku masukkan dulu ke dalam lemari es, nanti kita gorengnya belakangan. Itu nggak bisa ya, karena nanti dia bisa mengembang jadi tidak beraturan. Tips menggoreng corn dog ini, gunakan minyak yang banyak dan juga sudah panas. Tapi api yang kita gunakan itu cukup sedang cenderung kecil ya, jangan terlalu besar. Dan harus sering dibolak-balik seperti ini, biar nanti hasilnya itu mulus, tidak ada yang pecah.
Kalau apinya itu terlalu besar, takutnya bagian luarnya itu sudah terlihat garing gosong, tapi sosisnya itu belum matang. Jadi sosis nggak perlu kita goreng dulu ya. Kalau kakaknya mau langsung dijual dalam bentuk yang sudah digoreng dan langsung bisa dikonsumsi, ini kita goreng sampai berwarna coklat keemasan ya. Tapi kalau mau dibuat frozen food, ini cukup seperti ini aja sudah. Ya, jadi sudah matang, tapi tidak terlalu gosong warnanya. Ini adalah perbandingan corn dog yang sudah saya goreng dan juga belum digoreng. Jadi setelah kita goreng, itu mengembangnya bisa 2-3 kali lipat. Kalau kakaknya mau dijual dalam bentuk frozen food, ini bisa langsung kita kemas. Jadi untuk pengemasannya itu setelah kita goreng ya kak. Setelah kita goreng, baru kita kemas seperti ini. Jangan belum digoreng tapi dikemas, nanti malah tidak bisa awet tahan lama. Kalau mau lebih awet lagi tahan lama, itu dikemasnya menggunakan vakum sealer. Jadi harus kita vakum biar udaranya itu tidak ada ya, seperti ini. Memang kalau divakum itu nanti hasilnya terlihat lebih peyot gini ya. Tapi nanti kalau sudah kita goreng kembali, itu dia bisa mengembang kembali. Tapi kalau teman-teman mau mengemasnya itu nggak divakum, hanya di sealer saja juga bisa. Tapi untuk tingkat ketahanannya itu lebih tahan yang di vakum sealer. Kalau yang ini hanya saya sealer biasa ya, nggak divakum. Hasilnya seperti ini. Dan untuk mengemas ini harus tunggu sampai dingin dulu ya, jangan masih panas langsung dikemas. Nah, ini saya beri contoh yang sudah divakum, hasilnya memang terlihat seperti ini, nggak menggembung. Kalau divakum itu memang nanti kalau sudah sampai pembeli itu kita goreng kembali. Dan nanti setelah kita goreng hasilnya nanti bisa menggembung kembali ya. Seperti ini hasilnya. Jadi sesuai selera teman-teman aja mau divakum sealer atau tidak. Dan biar lebih menarik itu tempelkan dengan label. Kalau untuk langsung dijual bisa langsung kita kemas untuk jajanan anak sekolah. Bisa kita beri topping saus dan juga mayonaise. Tinggal kita gunakan kertas minyak yang sudah dipotong seperti ini. Untuk harga jual itu sesuaikan aja dengan daerah masing-masing. Tapi kalau di tempat saya ini per tusuknya bisa kita jual dengan harga Rp2.000. Rasanya ini super enak dan juga gurih ya, manisnya juga pas. Untuk tekstur dalamnya itu empuk dan luarnya itu gurih kriuk-kriuk. Ini udah aku coba ya, aku goreng pagi tapi masih sampai besoknya lagi itu masih enak, masih empuk. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini menginspirasi. Jika ada pertanyaan tulis di kolom komentar ya.